Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar, Kelompok 5, akan memaparkan materi kami yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis E-Learning. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Nur Indah Safitri, yang kedua Andi Nur Aliza Mauliana dengan saya sendiri, yang ketiga Salsa Lutfia Rizky, yang keempat Nur Indah Makfira, dan yang terakhir ada Meli. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Lutfia Rizky dari kelompok 5. Kali ini akan membawakan materi tentang media pembelajaran berbasis e-learning pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada materi media pembelajaran berbasis e-learning terdapat beberapa subjudul diantaranya. Salah satunya adalah pemanfaatan media e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Sebagian besar berasumsi bahwa elektronik yang dimaksud adalah lebih diarahkan pada penggunaan teknologi komputer dan internet. Melalui komputer, siswa dapat belajar secara individual, baik secara terprogram maupun tidak terprogram. Secara tidak terprogram, siswa dapat mengakses berbagai bahan belajar dan informasi di internet, menggunakan fasilitas di internet seperti mesin pencari data atau search engine secara bebas, dapat mencari bahan dan informasi sesuai dengan minat masing-masing tanpa adanya intervensi dari siapapun. Sebagai user komputer juga sering dimanfaatkan untuk hiburan, seperti bermain game. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dihindari, sebab penggunaan media elektronik terutama internet bebas untuk digunakan. Internet juga dapat digunakan secara terprogram, salah satunya dengan program e-learning. Pada program ini, sekolah atau pihak penyelenggara menyediakan sebuah situs atau website e-learning yang menyediakan bahan belajar secara lengkap, baik yang bersifat interaktif maupun non-interaktif. Kegiatan siswa dalam mengakses bahan belajar melalui e-learning dapat diakses dan dideteksi dari apa yang mereka pelajari, bagaimana prosesnya, bagaimana kemajuan belajarnya, berapa skor hasil belajarnya, dan lain sebagainya. Di Indonesia, pada umumnya masih bersifat blended e-learning, yaitu e-learning bukan alat pelengkap dari pembelajaran konvensional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka kemungkinan yang luas untuk dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Hal ini disebabkan pesatnya teknologi komunikasi dan informasi yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Dalam prakteknya, e-learning memerlukan bantuan teknologi. Karena itu, dikenallah dengan istilah Computer Based Learning atau CBL, yaitu pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer, dan Computer Assisted Learning atau CAL, yaitu pembelajaran komputer yang menggunakan alat bantu utama komputer. Kondisi yang harus mampu didukung oleh internet tersebut terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, yang kalau dijabarkan secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk mengajak siswa mengerjakan tugas-tugas dan membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas tersebut. Strategi-strategi pembelajaran dapat meliputi seperti pengajaran, diskusi, membaca, penugasan, presentasi, dan evaluasi. Hal ini menurut pada Boicher pada tahun 1999. Sekian dari saya, Salsa Lutfia Rizky. Selanjutnya adalah materi tentang teknologi penunjang e-learning yang akan disampaikan oleh rekan kerja saya, Nur Indah Safitri. Baik, perkenalkan nama saya Nur Indah Safitri akan melanjutkan materi dari Salsa Lutfia Rizky, yaitu teknologi penunjang e-learning. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning bisa juga dilakukan secara informal dengan interaksi yang lebih sederhana, misalnya melalui sarana mailing list, newsletter, atau website pribadi. Organisasi dan perusahaan yang ingin mensosialisasikan jasa, program, pengetahuan atau keterampilan tertentu pada masyarakat luas. E-learning merupakan sebuah bentuk kemajuan teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan.
Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Nur Indah Safitri. Menurut Onowe Purbo 1997, ada 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu yang pertama ada email, yang kedua ada mailing list atau milis, yang ketiga ada newsgroup, yang keempat ada World Wide Web atau WWW, dan yang terakhir ada FTP atau File Transfer Protocol. Nah, email merupakan singkatan dari electronic mail. Sesuai dengan namanya, email adalah surat elektronik yang dikirim dengan menggunakan bantuan komputer, smartphone, atau tablet plus koneksi internet. Yang kedua ada milis atau daftar surel. Adalah grup diskusi di internet di mana setiap orang bisa berlangganan dan berikut serta di dalamnya. Anggota milis dapat membaca surat dari orang lain dan kemudian mengirimkan balasannya. Yang ketiga ada newsgroup. Newsgroup adalah kelompok diskusi maya di internet. Newsgroup disalurkan melalui Usenet, jaringan kelompok diskusi warta. Usenet menggunakan protokol NNTP. Yang keempat ada World Wide Web atau disingkat sebagai WWW, adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. Yang terakhir FTP atau File Transfer Protocol merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer melalui suatu jaringan dengan koneksi TCP atau Transmission Control Protocol. Pengajaran berbasis web menurut CELAR 1996, PBI adalah pengajaran individual yang dikirim melalui jaringan komputer umum atau pribadi dan ditampilkan oleh web browser. Pemanfaatan internet dalam WBI ini mampu mendorong perkembangan universitas terbuka atau pembelajaran jarak jauh karena WBI dianggap paling murah dibanding CAI, CBI, siaran radio, kaset video, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu IDA pembelajaran berbasis multimedia. Pembelajaran berbasis multimedia menjadi semakin umum. Meskipun memiliki keterbatasan dan tentu tidak harus dilihat sebagai pengganti untuk wajah to fetch interaksi, itu memang memiliki banyak keuntungan untuk pengembangan guru profesional. Multimedia juga menyediakan peluang bagi pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Bagi peserta didik dengan multimedia, diharapkan mereka akan lebih mudah untuk menentukan dengan apa dan bagaimana siswa dapat menyerap informasi secara cepat dan efisien. Mungkin itu saja, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.